dapat nikmat rahmat dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Oh ya, teman-teman yang kemarin sudah donasi dan belum konfirmasi, segera konfirmasi ya. Karena insya Allah awal bulan besok kita akan mengadakan kelas untuk para donatur. Dan bagi yang mau menyusul, masih bisa ya. Monggo. Donatur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita lanjutin obrolan pagi ya. Kemarin sudah sampai di berapa ya? 60 sini ya. Oh, iya. 60. Ya 60 itu kemarin pengurasan kan, kita bahas pengurasan. Pengurasan ini ya melakukan manipulasi baik itu. Dan sebenarnya ya pengurasan itu bisa pada emosi ya. Lalu manipulasi emosi, data dan sebagainya. Jadi ini bentuk daripada apa istilahnya ya, dari 75 ini kan, orang kemudian merasa hidupnya mati ya, secara spiritual. Mati secara spiritual. Kemudian ke 60, ya penggondolan, pembobolan. Jadi setelah orang itu manipulatif, kemudian kan kalau dari 75, inangnya ini yang merampas ya kehidupan dari yang menginang gitu kan. Setelah terampas, jiwa itu menyesal gitu ya. Nggak ada tempat berlindung, nggak ada tempat berlari gitu. Perasaan 75 itu seperti itu. Tidak ada tempat berlari. Tidak ada tempat berlindung. Nah, kalau situasinya seperti ini, bahwa orang itu tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat berlindung, maka orang yang melihat situasi semacam ini harus melakukan apa? Coba. Orang yang melihat keadaan di mana orang itu tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat berlindung, langkah yang harus kita lakukan apa? Langkah yang harus dilakukan? Nggak ada untuk berlindung, nggak ada untuk berlari. Skip. Kau menerima? Iya, namanya evakuasi. Bukan bunuh diri. Ini gimana ini kesadaran? Jadi kalau kita melihat tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat berlindung, lakukan evakuasi dong. Ya kan? Lakukan evakuasi. Nah, itu di Quran ada itu. Di Quran itu ada. Ya ada. Jadi bagaimana sikap kita
terhadap orang yang tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat berlari. Ini, kemana tempat lari nggak ada kan? Kemana tempat berlindung juga nggak ada. Maka yang harus kita lakukan itu evakuasi. Dalam proses evakuasi itu, orang itu harus dijelaskan apa yang apa yang telah dikerjakan dan apa yang mereka telah lalaikan. Diberitahu gitu. Makanya kemudian itu dalam evakuasi kemudian itu muncul istilah-istilah pelatihan untuk apa istilahnya itu ya, darurat. Jadi apa ya? Ya ada simulasi bencana. Ada simulasi bencana. Mereka nggak punya tangga darurat, ya bikinin gitu. Karena itu mereka nanti tangga darurat itu kan yang dilalaikan tuh. Ya kan? Ini di Quran tuh ada dia. Ada logic sistemnya ada. Ada logic sistemnya. Jadi jika orang terjebak pada Nature 75 ini, orang itu kan berarti satu ya, diajarkan. Dia harus diperiksa. Kenapa kamu terjebak gitu? Apa yang telah kamu kerjakan sehingga kau terjebak? Periksa apa yang telah dikerjakan. Yang kedua, periksa apa yang tidak safety dari yang telah mereka kerjakan. Periksa apa namanya itu sistem safety-nya gitu. Sistem safety. Kalau ini kan periksa SOP-nya kan. Periksa SOP-nya, kemudian safety-nya gimana? Dengan begitu kita tidak akan pernah mengalami perampasan. Yang nggak ada SOP, yang nggak ada sistem safety, gampang sekali itu terampas. Gampang sekali dirampas. Seperti itu. Jadi di sini ini di 75 ya. Jangan langsung dulu ke 60 ya. Kita ini dulu. Ubek-ubek dulu di sekitarnya gitu ya. Kita ubek-ubek dulu. Sama saja misalnya kita juga hidup. Mana SOP, mana peta hidupmu mana? Life mappingmu itu mana? Lalu life mappingmu ini dia punya sistem safety nggak sih? Ada jaminan safety-nya nggak? Itu kan nggak pernah dibuat. Salahmu sendiri kalau banyak mengalami perampasan hidup kok. Coba-coba gitu. Kalau disuruh bikin apa namanya itu peta sistemnya mana? Sistem kan peta SOP-nya itu apa gitu. Nah, kemudian tuh salah satu kegunaan peta itu biar kamu ngerti kalau terjadi sesuatu yang error dalam sistemmu, kamu tahu harus kemana, ya kan? Kamu tahu tempat berlarimu, ada pintu darurat. Kamu tahu caranya berlindung. Yang benar hidup begitu, biar kemudian itu tidak mengalami perampasan terus-menerus. Nah, saya bikin kayak gini ini buat, kalau aku terjebak di sini, aku bisa ke sini ya. Caranya ya ada. Saya bisa gunakan sistem peta saya sendiri. Orang hidup tuh kayak begitu, biar enggak mengalami perampasan. Jadi jangan bilang mikir carry, kamu akan bakal mengalami kesedihan. Jangan nanti
kita pikir sambil jalan, bahaya. Itu nanti kamu alamat bakal banyak mengalami kehilangan. Sudah dijelasin di surat 75. Sudah dijelasin di surat 75. Ya kan? 75. Nggak ada tempatmu lari, karena kamu nggak ngerti sistem gitu. Atau justru kamu nggak punya sistem sama sekali, ya terteror. Kamu terteror terteror itu kan artinya apa? Tidak berdaya merespon keadaan. Sistemmu sudah tidak berdaya merespon keadaan. Itu namanya kamu nggak bisa lari lagi. Kamu nggak bisa merespon keadaan. Karena kamu nggak bisa respon, lama-lama itu kamu tertimbun oleh keadaan itu. Tertimbun. Situ kamu merasa dirampas. Nggak bisa merespon keadaan, lalu kemudian itu tertimbun, bertubi-tubi, dikepung oleh keadaan, terus nangis, ya Allah, apa salahku? Salahmu itu nggak ngerti sistem. Salahmu nggak ngerti sistem. Hidup kok modal mikir carry. Ya, silakan nikmati gitu ya. Ya, mitigasi ya, mitigasi. Makanya kalau kamu sudah merasa terampas oleh dunia, itu kalau kita belajar sejarah sejarah sains, ada kan tahapan yang disebut itu bahwa ilmu itu berkembang secara bukan evolutif, revolusi dia. Harus kalau kamu sudah terampas itu revolusi gitu. Nggak boleh, semoga Allah itu pernyataan yang benar di tempat yang salah. Pernyataan yang benar di fase yang salah. Coba dibaca-baca ini. Bukunya Thomas Kuhn. Ya. Jadi 2023 ini banyak membaca biar kemudian tuh nggak kudet. Biar nggak kuper gitu. Nah, dibaca ini ya. Dibaca Structure of Scientific Revolution. Jadi sains itu, sistem itu berkembang secara revolusioner. Berkembang secara revolusioner. Ini dibeli. Tapi Bang nggak bisa bahasa Inggris. Beli aja dulu, nanti bisa bahasa Inggris. Pakai Google. Nggak ngerti Bang. Loh, itu kamu udah melalaikan gitu. Jadi, ya harus progresif. 75 ini kan solusinya ini harus upgrade sistem. Nggak bisa lagi kita habis. Sistem lama ya? Itu nggak bisa lagi. Itu namanya sistem lama sudah mengalami anomali. Baca di sini loh. Sudah mengalami anomali. Nggak usah pakai sistem-sisteman, saya pasrah kepada Gusti Allah, salah total. Itu kamu nggak pasrah, itu konyol namanya. Salah total. Orang kok, Allah udah bilang kok, kamu periksa apa yang kamu telah lalaikan, kamu periksa apa yang kamu kerjakan. Itu kan suruh periksa sistemmu gitu. Sistemmu berarti tidak kompatibel lagi dengan kenyataanmu, kan gitu. Ya kan? Jadi jangan ngeyel gitu. Jangan ngeyel. Itu di surat. Jadi kalau kiamat itu kan sudah mulai kehancuran sistem lama. Tumbuhnya sistem baru. Nah, orang-orang yang jumut itu, orang-orang yang jumut, dia sudahlah. Yang lama ini tetap kita pakai karena ini adalah tinggalan Bapak Ibu kita. Nggak bisa begitu dalam hidup. Nggak bisa kayak gitu. Kita mesti upgrade.
Kalau nggak cukup, upgrade. Dan upgrade-nya itu sifatnya hal yang revolusioner. Siapin sapinya yang banyak untuk program revolusi. Ya kan? Untuk hal yang bersifat revolusioner, kalau itu 75 ini. Nggak bisa let's see itu kamu habis. Dikopiol lagi di tahap kedua nanti. Gempa susulannya lebih parah. Lebih parah. Tadi itu mau cari apa saya ya untuk menjelaskan ini, waduh. Kok lupa yang mau dicari ini. Buku tak surat. Hah? Buku tak ayat. Ayatnya ki wis hafal, tapi lali mau wis ah. Itu yang penting nih. Karena di Indonesia ini banyak yang fatalis. Nangis, ay. Ada masalah itu nangis, tapi sistemnya nggak pernah diperiksa. Disuruh belajar sistem, saya ikut sistemnya Gusti Allah. Iya itu. Murai. Ya Jabariyah ya. Nah, ini. Periksa katanya. Apa yang telah kamu kerjakan sih? Itu kan berarti disuruh recheck. Ya kan? Ini kan sistem recheck. Apa yang telah kamu kerjakan namanya sistem recheck. Itu di dalam semua ilmu, recheck itu selalu diterapkan gitu. Ini kan berarti recheck kalau bahasa manajemen modernnya. Ya kan? Kalau suruh periksa sistem safety, diapain dia biar tangguh? Kata teman saya di-challenge. Di-challenge. Nah, kata teman saya di-challenge aja, Pak. Kalau soal sistem itu biar kelihatan tangguh apa enggak, di-challenge. Di-challenge. Jadi dia kalau sistem itu harus kalau untuk keamanannya, dia jangan di-recheck, di-challenge. Ya, jadi bukan di-recheck tapi di-challenge. Kasih dia bobot yang lebih besar. Ambiar apa kokoh? Ya kan? Ambiar apa kokoh? Itu kan sama dia, iman itu kan terus di-challenge sama Allah. Jangan ngaku beriman sebelum saya challenge. Biar kamu nggak berlinang air mata tiap hari. Ya kan? Biar nggak berlinang air mata tiap hari. Jadi imanmu itu kudu di-challenge. Nggak bisa sekedar, sudah ini, saya dulu jaminan surga, loh. Takabur banget. Di-challenge dong. Ya, harus di-challenge. Jangan sok bilang, saya sudah dijamin surganya. Challenge dulu coba. Challenge. Itu kan soal safety itu, challenge-nya harus dinaikkan terus. Itulah iman tuh. Itulah iman. Nggak bisa kita takabur. Aku sudah pegang kunci surga. Coba di-challenge dulu. Harga BBM naik, imanmu masih utuh nggak? Atau sudah, ya Allah, ini pemerintah sudah menghancurkan saya. Oh, Coba ada kemana? Pas finansial amburadul, imanmu masih kuat nggak? Itu namanya sistem safety-nya. Kamu safety nggak? Yang berhenti cari dulu. Nggak boleh berhenti. Yaitu dia harus recheck dan challenge. Itu kan double ini ya. Recheck dan challenge. Itu yang diajarkan Quran untuk biar kamu nggak
dikit-dikit nangis, ditelepon mantan nangis, lihat mantan jalan sama yang lain nangis. Tuhan, karunia mana lagi yang belum turun ini? Reject dan challenge, malah salah aram, salah merespon ya. Dikit-dikit nangis lah, dikit-dikit nangis. Nah, ini apaan sih? Lama-lama turun menguras emosi yang lihat lama-lama. Makanya jiwa kita itu kalau melihat hal yang rapuh, apa yang disebut rapuh kan sebenarnya tidak ada sistem, atau sistemnya jadi reject, sistemnya nggak pernah di challenge. Itu kan rapuh, itu kan di situ kalau manajemen. Jiwa kita itu kalau melihat yang rapuh itu gemes, kepingin evakuasi, bawa ke tempat lain. Coba kamu lihat, anaknya itu rewel udah 2 jam. Itu pasti bawaan jiwa itu pingin evakuasi anak itu kasih ke bapaknya gitu. Itu sudah alamiah itu. Itu menunjukkan, oh rapuhnya jiwa ini harus dievakuasi, dimitigasi jauh, dikeluarkan dari nature-nya. Yang sudah punya anak coba lihat. Coba lihat. Kalau dengar anak kecil nangis 1 jam, kuat nggak kamu? Tidak memitigasi anak itu, nggak bakal kuat. Karena dia terus-menerus mendesakmu untuk masuk dalam kerapuhannya. Itu usia-usia 3 tahun, 4 tahun, rapuhnya itu kelihatan gitu. Jangan dicubit. Diam nggak kamu? Ah, sudah. Itu gagal, reject, dan challenge. Jadi gitu ya. Seperti itu. Jadi melihat orang yang rapuh itu, jiwa itu gemes. Gemes. Greget. Lah itu mestinya, lihat dari bayi gitu. Betapa rentannya dia. Betapa rentannya. Karena dia belum punya sistem. Dia nggak bisa memahami sistem. Dia nggak bisa recheck sistemnya, apalagi bisa men-challenge sistemnya. Di Indonesia, umur 60 itu masih bayi mentalnya. Karena nggak tahu sistem, nggak pernah recheck sistem, nggak pernah challenge sistem. Udah gitu udah sarjana lagi, Masya Allah. Ya kan? Udah gitu sudah sarjana. Ini kamu sarjana apa sih? Ini sarjana apa kamu? Nature 75 aja kamu belum pahami secara mendalam. Jadi nature 75 itu kemudian mendorong kita untuk searching new system. Ya kan? 1, searching new system. Kemudian ada lagi searching new apa tuh? Kalau antivirus apa namanya itu ya? Sistem itu satu hal, safety itu hal yang berbeda. Ya kan? Hal yang dua, jadi ini nature 75 ini kamu harus searching 2 hal, sistem baru dan antivirus baru. Itu prinsip di nature 75 ini. Searching system dan searching apa ya? Bodyguard baru. Ya kan? Makanya di 75 itu Allah menawarkan ya, dia menawarkan. Tidak mendogmakan, dia menawarkan gitu. Dia menawarkan ini. Dia menawarkan kata Allah itu, dari kamu nggak berlinang air mata tiap hari, rapuh, kamu gemes malah kayak pingin nabok. Pingin nabok. Kembali ke sistemku, aku yang jadi bodyguardmu, kan begitu.
ayat 12 ini kan, kembali ke sistemku, kemudian jadikan aku bodyguard, aku yang maju, aku yang maju. Ini kan jawaban Tuhan tuh. Kembali ke sistemku, kembali ke old version, kan gitu ya. Kembali ke sistem old version. Biar aku yang jadi antivirusmu. Kamu tinggal tekan tombol Nafi Isbat. Kamu tinggal tekan tombol Nafi Isbat. Saya sikat semua. Pengganggu-pengganggu, virus, tumor. Saya sikat semua. Kalau yang tidak mau dievakuasi, ya wes. Dirampas, wes. Culik. Diculik aja. Kalau dievakuasi nggak bisa, culik. Diculik aja, wes. Diculik, ya. Itu perampasan yang paling ultimate, itu penculikan. Karena dia tidak mau menyerahkan diri. Diculik aja, wes. Jadi kalau dirampas itu, kita berarti hanya memindahkannya secara, geraknya itu gerak horizontal, rampas. Kalau culik, diangkat dia. Diangkat. Diangkat. Itu kalau merampas itu berarti ya Koviu. Kalau mau menculik harus ya Aziz. Harus diangkat dia giniin. Diangkat. Nah, senjatanya Spider-Man itu ya Koviu ya Aziz, bisa vertikal, bisa horizontal dia. Senjatanya Spider-Man, jaring laba-labanya itu loh. Wih, keren banget ya Koviu ya Aziz ini. Makanya semua selamat kalau ada dia. Itu sistem evakuasi paling canggih. Jadi kalau nonton Spider-Man itu sambil zikir ya Koviu ya Aziz, jangan jagonya, tampannya lah malah. Ya kan? Jadi istilahnya itu kalau 75 ini kamu kembali ke apa istilah di HP itu kalau sistem pabriknya apa namanya? Defaultmu. Kamu kembali ke default version. Kamu kembali ke default version. Default. Kamu kembali. Jonangi saya Bendino. Seneni mertua. Ojo, default version ada. Pakai V ya default, pakai F ya. Ya, kamu kembali ke default version. Berarti apa tuh? Kalau mau kembali ke default version, kalau di komputer dulu kamu harus formatting. Format dulu yang lama itu. Itulah Nafi Isbat itu format. Format ulang. Buang yang sistem tambahan, sistem yang tidak bekerja lagi. Seperti itu. Jadi sebenarnya cukup tangisanmu itu sudah cukup untuk membuatmu rajin belajar buku gitu. Nggak perlu ada iming-iming, sarjana itu nggak perlu. Kenapa? Loh, ini urusan jiwaku sendiri kok. Aku nggak mau nangis tiap hari. Nah, ketemu dia nangis. Ada dia nangis. Karena ngajakin ke Starbucks mulu. Nggak ada duit. Oke, itu ya itu. 75 ini kalau dibahas ini bisa jadi kuliah manajemen tercanggih di dunia. Jadi jangan merasa soal jelasin 75 ntar dulu kan dicicil-cicil. Ini baru satu ayat nih. Baru satu ayat, belum full.
Jadi jangan merasa bosan dengan ngecer 75, karena ini nggak ada habisnya gitu. Karena ini nggak ada habisnya. Oh, kemarin kan itu hanya dinamika psikologinya kan. Sekarang ini dinamika filsafatnya. Belum dinamika mistisnya. Belum dinamika pencerahannya, itu banyak itu. 75 itu dibahas bisa kemana-mana. Dari nature yang sama, itu bisa dibahas macam-macam. Belum dinamika budayanya. Belum dinamika budayanya. Oke ya. Jadi kalau kamu tiap bulan tuh udah pusing dengan token listrikmu, itu ciri sistemmu tidak kompatibel sebenarnya merespon kebutuhan. Kalau udah umur 40 kamu masih bingung dengan masa depan, itu sistem lamamu tidak kompatibel merespon perkembangan jiwamu. Gak usah mikir lagi nyari yang kedua, gak usah. Yang satu aja ini kamu udah mau bangku shutdown. Masih sempat-sempatnya mikir yang kedua itu loh. Aneh. Terus sempat-sempatnya masih berpikir yang neko-neko. Ya kan, sistem aja enggak kompatibel loh. Jadi nature-nature ini itu membawa kita kepada searching for gitu ya. Jangan kemudian tuh mengutuk, ya Allah ngapain sih ada nature 75? Enggak, ini tuh mendorong kita untuk searching for gitu. Jadi ini proses pembelajaran yang alamiah. Jadi saya membaca buku itu karena ya saya nggak mau nyari gelarnya. Itu kan hanya tempelan. Pengakuan publik. Gelar itu kan pengakuan publik, bukan apa ya, hanya pengakuan publik. Pengakuan bahwa kamu sudah menyelesaikan proses administrasi publik, administrasi publik. Kamu tumbuh apa enggak itu jangan nunggu orang lain. Dirimu sendiri yang bertanggung jawab. Kamu punya kesedihan enggak? Itu searching for new system, new bodyguard. Ya kan? Jadi di 75 ini, sistemmu itu telah pagar makan tanaman kalau saya di kampung tuh. Pagar makan tanaman. Coaching ternyata ditikung. Ya coaching ternyata ditikung, itu kan perampasan itu. Aku nggak nunjuk orang pokoknya. Ini bahas sistem gitu. Nyalip dari kiri gitu ya. Ya. Coaching jadi kucing akhirnya ngembat. Pagar makan tanaman ini. Jadi sistemnya ini telah korup gitu. Inang makan yang diinangi. Itu peragaan kesedihan sebenarnya. Berarti dulu dia pernah digituin juga gitu. Dia dulu pernah di Plokoto ya. Dia pernah dikorbankan. Kok bisa loh coachnya nikung anak didiknya itu wah nemen. Ya tapi inilah kenyataan kehidupan gitu ya. Akhirnya ya harus cari new system yang safety. Seperti itu. Oke, jadi 75 itu kemudian mendorong pada searching for the new system, the new bodyguard.
Yang benar kan begitu. Jangan kemudian tuh fatalis, saya serahin ke Allah. Kamu ndak searching. Itu kamu mempermainkannya, tidak memahami maksudnya. Ya kamu, saya pasrah aja. Enggak, Allah mintanya kamu searching for, tapi kamu bilang, saya pasrah. Yopo, gitu. Jadi harus tahu pesannya Tuhan itu setiap ini, Allah itu nyuruh apa di sini itu? Nyuruh searching for. Pesannya itu. Pesannya itu. Jadi kalau kamu di dompet, lihat dompet itu sedih. Nah, itu searching for. Kamu harus cari sistem yang membuatmu berlimpah. Membuatmu berlimpah. Oke, itu yang 75 ya. Sekarang kita pindah ke, nah, jatuh ke 60 ini karena kamu gagal searching for gitu. Gagal searching for. Akhirnya kamu boros. Banmu sudah 20 kali ditambal, kamu masih tambal. Akhirnya menambal di atas tambalan. Boros itu. Tiap 2 jam meledak. Udah tahu harus ganti ban, dia malah pergi ke tukang tambal. Karena murah, akhirnya boros. Akhirnya boros. Akhirnya dia boros. Ya. Udah tahu, selama 40 tahun, di dimensi keempat tidak ada perkembangan. Kamu masih pertahankan sistem itu. Atau kamu tidak ada minat untuk mencari yang baru. Tidak menetapkan revolusi gitu. Boros akhirnya. Kayak Indonesia ini tambal sulam. Boros akhirnya. Dan banyak korbannya. Jadi gaya manajemen tambal sulam itu boros. Pemborosan. Jadi tidak pernah diatasi problematiknya, hanya ditutupi-tutupi saja. Model tambal sulam. Lama-lama itu penuh tambalan. Dan itu makin lama makin manipulatif. Dari boros manipulatif. Karena perilaku orang seperti itu dimanipulasi lah. Dicarikan yang KW-KW-nya, ya kan? Nah, udah manipulatif sudah. Manipulatif. Jadi ini yang 60 ke bawah ini dia betul-betul sangat tidak respons pada kenyataan untuk searching for itu, tidak respon sama sekali. Nggak respon. Dia selalu melihat, dia selalu takabur gitu. Takabur itu dia hanya fokus pada who is-nya, aku sakit, aku menderita. Nggak mau fokus pada what is. Karena memang belum sampai what is dia. Selalu fokus, aduh sakitnya aku ya habis digetok sama ayang. Enggak, kamu jangan fokus pada who is. Kamu fokus saja pada what is. Itu satu ya, itu satu. Jadi orang yang turun bebas ini, dia tidak, dia tidak ada searching for the new itu. Makanya dia resisten to untuk tumbuh itu resisten gitu. Untuk tumbuh resisten. Dan itu menjadi budaya. Kalau ada kesedihan, sabar ya. Jangan sabar. Ngamuk dulu, cari sistem baru. Jadi jangan semua itu dikasih sabar gitu. Ada yang harus dibakar. Cepat, kamu lompat ke sana gitu. Inilah waktunya gitu. Kamu harus format. Inilah waktunya untuk transform sebelum terjadi kedua kali lagi. Kan gitu. Suruh sabar, kasih tenda-tenda aja. Ya nanti datang lagi bencana, korban mereka. Boros. Boros.
Gitu ya. Jadi, nah, pemborosan lalu kepengurasan itu udah manipulasi dia. Manipulasi, penggondolan, pembobolan. Pembobolan ini sudah level di mana orang sudah tidak ada searching for. Kemudian itu dia tidak, akhirnya dia buta sistem gitu. Dikiranya ini hal-hal yang alam tampak ini nggak ada sistem yang mengaturnya. Jadi pembobolan ini mulai bentuk pelanggaran, pengingkaran pada sistem. Pengingkaran pada sistem. Pengingkaran pada sistem. Makanya makin ke bawah itu makin ketika dia mengingkari sistem, itu semakin ke bawah dia akhirnya mengingkari keteraturan. Karena keteraturan itu hanya di dalam sistem gitu. Mengingkari keteraturan. Itu ujung dari pengingkaran sistem, akhirnya dia akan jatuh ke 5. Nature 5 ini dia sudah mengingkari sudah tidak bisa lagi membaca sistem materi pada yang padat. Kalau ini kan pada jiwa. 5 ini dia sudah mengingkari al-hakam yang menetapkan aturan. Yang menetapkan aturan. Habis itu mati 0. Nanti ketemu sistem lagi di sana. Jadi nggak bisa dia mengingkari keteraturan, nggak bisa dia mengingkari sistem jiwa itu. Kalau dia ingkari di alam tampak ini, dia akan dibawa ke alam yang lebih rendah. Lihatan matamu. Ada sistem kan, ada keteraturan kan. Sampai jiwa itu seperti itu. Nggak bisa dia mengingkari al-hakam. Kalau kamu mengingkari sistem jiwamu, kita bawa dulu sistem jiwamu, kita off-kan sedikit, disakitkan jiwanya. Suruh sistem material. Sistem material. Kalau sistem material dia ingkari, oke. Nanti kita bawa kamu ke sistem yang dimensi 2. Alam mimpi gitu ya. Kamu ingkari juga, kita bongkar tubuhmu. Biar kamu ngerti sistem bahwa ada al-hakam pada dimensi 1. Dan dimensi-dimensi ke bawah gitu. Semakin ke neraka itu. Jadi nggak ada kehidupan yang tanpa sistem. Dan memang tujuan sistem itu adalah demi keteraturan, peragaan al-hakam gitu. Seperti itu. Ada sistem. Jadi jangan fatalis. Fatalis itu tidak ada sistem. Lalu terjebak pada ketidakteraturan gitu, kekacauan. Jadi 60 ini sudah mulai, jiwa itu udah nggak kenal sistem. Sudah mulai ke kekacauan dia. Sudah mulai kepada kekacauan. Apalagi yang 50 sudah kacau, itu sudah halusinasi. Halusinasi itu mulai mengacaukan keteraturan jiwa, jiwanya. Jadi 60 ini batas terakhir orang kemudian itu mau pindah, nggak kenal sistem lagi sama sekali. Nggak kenal lagi sistem. Sudah mulai ke keteraturan. Nah, 55 itu baru dia tak acu dengan keteraturan. Tak acu dengan keteraturan. Itu ada ayat-ayatnya. Jadi dia tidak melihat sistem, lalu dia bilang kehidupan ini hanya sebuah kekacauan. Itu 55 tuh. Dia lupa kalau dia kentut itu ada sistem, ada keteraturannya gitu. Iya kan? Dia lupa kalau dia kentut itu ada keteraturannya. Dia kentut tiap detik kan? Kayak ban kempes. Enggak dong, masih ada sistem. Tapi karena jiwanya enggak pernah ikut TBP, enggak ngerti. Enggak ngerti bahwa jiwa saya kayaknya di sini deh. Jiwa saya itu kayaknya di sini deh.
Ya kan? Jadi di 55 ini sudah tidak ada sistem dan sudah mulai acuh juga dengan keteraturan. Jamnya tidur malah main HP. Nah, itu sudah mulai jiwa sudah di 55 itu. Ngobatinya mahal 200 juta. Karena itu tidak ada sistemnya itu. Ibaratnya kalau besi itu sudah berkarat. Kalau komputer itu sudah nggak ada motherboardnya itu udah. Nggak ada prosesornya lagi. Karena prosesor itu kan yang memproses keteraturan kan. Overhead sudah prosesornya itu. Ciri overhead itu mulai apa kalau di komputer? Kalau overhead itu mulai ngeheng atau auto shutdown. Nah, sudah itu. Pengtacu lagi diketik ngeheng shutdown. Bukan shutdown, restart otomatis gitu. Karena overhead. Itu 55 itu sudah kayak begitu ini itu. Nggak bisa lagi diharapkan. Dia nggak punya keteraturan gitu. Tiba-tiba ngambek, tiba-tiba sedih sendiri. Ngopo bocati ngeheng. Ngeheng karena jiwanya mengingkari keteraturan. 55 itu. 55. Mulai tidak ngerti keteraturannya gitu. Makanya 5 itu dia pengingkaran pada Al-Hakam ini. Pada Al-Hakam. Jadi ini peta kesadaran versi saya bikinnya itu. Kalau Hawking itu kan versi praktek klinisnya gitu ya, istilah klinis. Saya coba bikin peta kesadarannya PCI itu versi apa namanya? Quran. Istilah pakai tem-tem di Quran. Nah, nemu polanya itu. Oh, ini melanggar ini mengingkari ini. Jadi di Quran itu ada keteraturan. Saya bisa petain gini. Sampai 1000. Ketemu itu. Karena dulu saya pernah tanya ke salah satu guru saya. Saya tanya, Quran bisa nggak secanggih peta Hawking ini? Kalau nggak, saya beriman kepada map of consciousness. Saya tanya gitu. Oh, guru saya kan hafal Quran kan. Coba sini. Kamu menemukan apa? Atau pertanyaanmu kok sangar men? Imanmu bisa runtuh ini kok. Apa yang kamu temukan kok sehingga bertanya di Quran ada nggak yang seperti ini? Kalau nggak ada, saya beriman kepada map of consciousness-nya Hawking. coba katanya coba. Walah, ada semua. Kamu nanti teliti ya, kamu teliti. Nah, ini baru merampungkannya, kita rampungkan. Ada semua, katanya. Lebih lengkap, lebih detail. Kalau Hawking masih lompat-lompat, ini saya coba bikin per 5 poin sampai 1000 itu, sampai 1005 malah masih ngimbangin. Sampai tak terhingga itu masih bisa dilanjutkan. Di Quran itu. Untuk kalibrasi kesadaran. Tak terusin 1005 aku udah hang. Sampai 1000 aja itu sehari nggak tidur, sehari semalam tuh nggak tidur. Wah, ini 1005 ini bisa aku jadi moksa iki. Makanya sekarang itu agak tidak apa ya. Ajakan TKV di stop dulu. Karena lagi metain ini gitu. Lagi frekuensi tinggi. Gampang apa ya? Ya gampang berubah. Ya peta Hawking tentu bisa kita konfirmasi, bagus. Kata guru saya ini orang jujur. Ini orang yang dapat hidayah. Kamu lanjutin petanya ini, cari searching itu istilah-istilahnya di Quran lengkap semua. Kamu bisa lebih canggih katanya. Katanya harusnya proyekmu ini yang ngerjain Al-Azhar, bukan kamu sendirian. Kata kerjain sendiri aja, wes. Kata guru saya gitu, kan gue kebetulan lulusan Al-Azhar. Ini harusnya Al-Azhar ini mengerjakan proyek besar ini. Tapi mereka katanya belum tahu. Oh ya siap, saya kerjain aja lah.
Moksa sebelum jadi manten. Waduh. Ya jadi memang saya di Quran tuh ada pola-pola, tapi itu nggak bisa saya bocorkan polanya. Nanti kalau tahu ya kamu sampai makommu ya tahu sendiri di situ. Takut disalahgunain. Janganlah. Jangan. Kamu kalau pada makom tertentu ya ngerti gitu. Saya dulu, pokoknya saya ke guru saya itu saya cair bertanyanya itu ya pokoknya ya asfar ya kayak gini pokoknya. Saya beriman kepada petahaukin kitabku, nggak apa-apa kepada Allah, kitabnya beriman kepada map of consciousness. Enggak, lebih lengkap katanya. Kamu mau teruskan sampai ke berapa aja itu bisa. Makanya saya challenge sampai 5. Ini saya kok kayak udah di planet lain gitu. Ini saya hentikan. Dah stop. Ini bisa moksa sebelum manten. Dan itu memang pasti 1000 itu ayatnya suruh berhenti. Karena kamu nggak tahu batasnya kemana ini. Pas di 1000 itu ada ayat terakhirnya kamu stop sampai dicukupkan di sini karena kamu nggak tahu ini akan kemana. Ya saya stop gitu. Tapi kalau nambah 5 ya. Tapi nambah 5 ya. Ya 5 ini benar kan? Makin kamu gimana? Makin tidak mengorbit sebagai human kan? Kamu udah mau masuk ke alam lain ini. Yes. Tapi menarik ini. Menarik. Jadi di 55 ini mulai tidak mengindahkan keteraturan. Sudah mulai jadi urusannya ke Al-Hakam ini. Ke Al-Hakam. Makanya dia harus dibawa ke pengadilan untuk ketemu dengan hakim. Dia tidak mengindahkan Al-Hakam, dia akan ketemu Al-Hakim. Itu pemetaannya itu gitu. Dia mengingkari Al-Hakam di dimensi 3, ketemu Al-Hakam di dimensi kuburan. Di kuburan selesai ketemu Al-Hakam di mahsyar gitu. Nanti ketemu hari penghakiman. Di mana kamu nggak bisa mengingkari itu lagi. Kamu akan bersaksi. Seperti itu. Ya teman-teman bikin petanya sendiri ya. Temanin. Jadi kemarin ya baru upgrade. Kan biasa, saya nggak pernah tahu itu dimensi 9, dimensi 10 itu nggak pernah tahu. Kemarin baru baca Quran tuh, baru tahu, oh ya Allah ada. Taunya dimensi 8. Kalau sekarang, ya tahu dimensi 10, oh gini ya. Ini. Oke lah itu dulu ya. Jadi kita sudah ngerti regresinya gitu ya. Dari ketiadaan sistem menjadi ketiadaan keteraturan. Ke bawah sini dia. Makanya kemudian di 30 mulai kerusakan itu karena tidak ada keteraturan. Ketiadaan keteraturan. Dan itu kalau lihat di neraka jahanam pun ada keteraturan. Setelah kamu dicelup dikit, gosong, habis, hidup lagi. Keteraturannya begitu. Kamu tidak bisa mengingkari Al-Hakam, Al-Hakim. Makanya banyak di Quran tuh menggunakan Azizul Hakim. Coba cek berapa Asmaul Husna, jumlah Asmaul Husna yang Aziz dipasangkan dengan Al-Hakim. Itu dicek. Ya. Oke, itu dulu pagi ini. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman yang sudah donasi tapi belum konfirmasi, segala konfirmasi ya. Nah, insya Allah
awal bulan depan kita akan membuat kelas untuk para donasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.